Pemirsa, polisi memburu pemberi dana atau bohir dalam unjuk rasa yang berujung ricuh pada Agustus lalu. Polisi menggandeng PPATK untuk telusuri aliran dana di demo tersebut. Bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian, dan pembuktian ini adalah melalui proses yang secara saintifik. Mungkin nanti kami juga terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses untuk lebih jelas seperti apakah ada mastermind atau pendana yang lainnya, semua masih dalam proses. Sementara itu, Pemirsa, Barreskrim Polri tetapkan 959 tersangka kasus demonstrasi anarkis pada akhir Agustus 2025. Dari 959 tersangka, 295 diantaranya adalah anak-anak. Kabar Reskrim Polres Komjen Syardianto mengungkapkan terdapat 959 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam unjuk rasa berujung ricuh. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di angkat Barreskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Dari ratusan tersangka, diantaranya 664 orang dari umur dewasa dan 295 lainnya adalah anak-anak. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Selain itu, para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini sejumlah aktivis masih ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, sebelumnya Menko Kumham IMIPAS, ini Yusril Iza Mahendra, sempat menjenguk aktivis yang ditahan. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra telah bertemu dan berdialog dengan sejumlah aktivis yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Yusril membuka peluang restoratif justice dilakukan pada kasus yang menjerat Del Pedro. Ya, ajukan saksi atau cara ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara begitu. Gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Ya. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak Yusril komitmennya. Jika ada hak-hak dari Anda itu yang terkurang, baik, tugas kami menjaga. Baik, kami juga keluarga negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril ingin memastikan bahwa para aktivis tersebut telah mendapatkan hak-haknya. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai, ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca keracunan massal siswa akibat menyantap MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Ya, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya yang ternyata belum bersertifikasi.
Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Si 85 se-KBP, Pak, atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui DGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Yuwono Wahyu di kantor Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Ya, Yuwono, ada berapa siswa yang masih dirawat di sana saat ini? Baik, Yasmin dan Togi, selamat pagi. Bisa sampaikan pada saat ini masih 7 orang dirawat di aula Kecamatan Cililin, di Kecamatan Cipongkor. Sedangkan di rumah sakit Cililin masih 44 orang yang dirawat dan sisanya masih tersebar di rumah sakit. Ini adalah kali kedua keracunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Cipongkor namun dengan dapur yang berbeda. Dibanding hari Senin, korban keracunan ini lebih banyak. Jumlahnya mencapai 687. Namun mereka sudah berangsur-angsur pulih dan bisa dipulangkan. Di belakang saya adalah beberapa pasien yang masih dirawat, yang kini mendapatkan pemeriksaan dari dokter Polda Jabar dan Puskesmas Cipongkor. Keluhan-keluhan mereka adalah mual, mulas, dan pusing. Bahkan waktu hari Senin itu ada beberapa pasien yang sudah sembuh datang kembali untuk berobat. Dugaan ini masih dari makanan ya MBG yang dimasak dapur berbeda, Togi. Ya, untuk siswa lainnya yang untuk di Rumah Sakit Cililin, bagaimana keadaannya saat ini? Menurut informasi terakhir, kondisi mereka mulai membaik. Dan dari 131 yang tadi malam masuk, sisanya sudah dipulangkan. Oh ya, Togi, ini keracunan ini pada kemarin bukan hanya yang terjadi di Kecamatan Cipongkor. Namun siswa di Kecamatan Cihampelas pun sama mengalami keracunan, namun jumlahnya tidak sebanyak di Kecamatan Cipongkor. Data terakhir yang masuk di Kecamatan Cipongkor ada 687 siswa yang menjadi korban. Togi, Yasmin. Ya, rekan Yuwono, ini mungkin apa saja yang diperlukan terkait dengan merawatnya para siswa ini yang sedang sakit dirawat? Jadi mereka rata-rata keluhannya mual dan mulas. Pada saat kejadian mereka puskesmas ini membutuhkan infus dan tempat tidur dan perawat yang cukup banyak karena banyak yang kemarin itu banyak yang tidak tertangani, Togi. Namun pagi ini puluhan ambulan sudah disiapkan. Bahkan Polda Jabar pun menurunkan tim Donkesnya untuk membantu memeriksa pasien yang masih dirawat di Cipongkor. Togi. Iya, Yuwono, saat ini Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa. Apakah proses distribusi MBG masih dilakukan di sana atau seperti apa? Sebetulnya pada hari Selasa, Badan Geologi Nasional mengatakan bahwa penutupan untuk MBG yang pada hari Senin keracunan. Prediksi saya pada situ di wilayah kecamatan itu ditutup, namun tidak terjadi. Jadi makan masih berjalan. Bahkan dapur yang kemarin itu dapur yang berbeda, tapi pemiliknya sama gitu. Jadi masih berjalan gitu. Oke. Yuwono, apakah Anda sempat bertanya mungkin kepada salah satu siswa yang menjadi korban dugaan keracunan di sana, apakah ada rasa yang
yang dirasakan pada saat memakan makanan tersebut, entah itu asam atau seperti apa? Betul, oke, kemarin Yasmin saya sempat berbicara dengan beberapa siswa, bahkan siswa tersebut tidak makan karena melihat bahwa situ sudah ada terasa kecut. Terus ada siswa yang mengatakan bahwa dia makan, rasanya sudah enak, tapi dia setelah makan dia minum air kelapa muda sehingga terhindar dari keracunan. Jadi mereka sudah merasakan tidak enak. Gitu, Yasmin. Ya, rekan Yuwono, ini sudah berapa kali ini terjadi? Atau nggak mungkin makanannya mungkin sudah basi atau mungkin tidak baik? Hingga saat ini belum bisa disimpulkan bahwa makanan itu apa. Karena kita masih menunggu hasil polisian untuk memeriksakan lab. Namun kemarin menurut informasi di lapangan bahwa di dalam stroberi itu terdapat belatung, ada belatungnya gitu. Baik. Itu menurut petugas medis. Dan ini yang masih diselidiki dari mana gitu. Tapi kesimpulan dari apakah dari ayam, dari tahu itu belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil forensik. Ya baik, terima kasih banyak rekan Yuwono melaporkan langsung dari Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, di informasi selanjutnya bisa di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur PT Wahana Adiawarna Menas Erwin Johansyah terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pemirsa, Menas Erwin tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 20.41 Rabu malam dengan menaiki minibus berwarna hitam. Saat turun dari mobil, Menas terlihat mengenakan jaket biru, masker putih dan juga bersandal. Dengan pengawalan petugas, Menas langsung digiring menuju lantai 2 KPK guna menjalani pemeriksaan. Penangkapan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menyeret eks-sekretaris MA Hasbi Hasan. Benar bahwa pada hari ini KPK melakukan penangkapan terhadap saudara Menas Erwin Johansyah, yaitu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Penangkapan ini dilakukan mengingat yang bersangkutan sudah 2 kali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan. Tim melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan di wilayah BSD. Pemirsa, selain mengultimatum pengemplang pajak, pemerintah juga mengancam akan menyikat habis peredaran rokok ilegal. Ya, pajak dan cukai akan digenjot demi mengejar penerimaan negara. Sebanyak 1,5 juta batang rokok ilegal senilai 2,2 miliar rupiah dimusnahkan di kantor Bea Cukai Purwokerto, Jawa Tengah. Jutaan rokok tanpa pita cukai itu disita dalam razia di 3 kabupaten selama 1 tahun. Negara pun rugi 1,5 miliar. Peredaran rokok tanpa cukai alias ilegal terus dibidik pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sudah mengantongi siapa saja produsen hingga penjual rokok ilegal dan siap menyikat habis pelaku. Dalam APBN tahun 2006, penerimaan bea dan cukai ditargetkan mencapai 336 triliun, naik dari tahun ini 334 triliun. Sementara potensi kerugian negara dari rokok ilegal mencapai 21 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten. Ya, Ijong terbukti bersalah dalam kasus rokok elektrik atau vape berisi obat keras atau zat etomidate. Bang Ijong, terkait tuntutan seperti apa Bang? Menghadapinya Bang? Publik figur Jonathan Frizzy alias Ijong terdakwa kasus obat keras vape etomidate. Rabu sore dituntut Pengadilan Negeri Tangerang atas kasus obat keras vape etomidate. Jonathan Frizzy secara sah telah melanggar Undang-Undang Kesehatan yang mengatur penyalahgunaan obat keras. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan sidang tuntutan terhadap Ijong sebagai terdakwa. Di pembacaan tuntutan ada beberapa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang pada tuntutan 1 tahun terhadap Ijong. Pidana terhadap terdakwa Jonathan Frizzy atau Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herdet Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Kuasa hukum Jonathan, Lamgok Herianto Silalahi, menyampaikan akan mempertimbangkan putusan tersebut dengan mengajukan nota pembelaan atau pledoi minggu depan. Kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuman juga ada beberapa yang menurut kami nanti dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan kami ungkapkan secara detail begitu. Sebelumnya, aktor Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ijong ditangkap atas kasus penyalahgunaan obat keras Etumidet yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik atau vape. Ijong dan 2 terdakwa, yakni Erna dan Bahrun, dituntut 1 tahun, sementara Evan 1 tahun 3 bulan. Sidang lanjutan akan digelar pekan depan dengan pembacaan pledoi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, Polsek Pasar Minggu menyelidiki kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adya Meka oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Senin lalu. Kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adya Meka, Faisal, yang terjadi di Jalan Raya Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hari Senin lalu kini diselidiki polisi. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi termasuk korban. Polisi menelusuri kamera pengawas di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Sejauh ini, Polsek Pasar Minggu belum bisa memastikan terduga pelaku adalah oknum aparat keamanan, sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Petugas masih terus menggali keterangan para saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, termasuk jenis sepeda motor yang dikendarainya. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Sudah dilakukan olah TKP dan berapa saksi yang diperiksa, Pak? Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang, berikut korban yang melapor ya. Sebelumnya, Faisal, karyawan Zaskia Adya Meka, dianiaya seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban dipukul saat sedang mengantar anak sang artis ke sekolah hingga mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki. Insiden ini viral setelah potongan rekaman CCTV penganiayaan diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.